Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridlas. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang cara pandang lingkup metodologi ilmu ekonomi Islam, mata kuliah pengantar ekonomi Islam. Langsung aja ya. Ilmu ekonomi merupakan salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Dalam konteks Islam, ekonomi tidak hanya membahas efisiensi dan kesejahteraan material, tetapi juga keseimbangan spiritual dan moral. Ekonomi Islam muncul sebagai reaksi atas ketidakpuasan terhadap sistem ekonomi konvensional yang dinilai sekuler, materialistik, dan kurang memperhatikan nilai-nilai moral serta keadilan sosial. Oleh karena itu, diperlukan metodologi tersendiri yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Metodologi ekonomi Islam memegang peranan penting dalam membangun kerangka berpikir dalam pendekatan ilmiah yang sejalan dengan Al-Quran dan nasional tanpa meninggalkan rasionalitas dan pengalaman empiris. Metodologi berasal dari kata metodos, cara logos ilmu yang berarti ilmu tentang cara atau langkah sistematis dalam memperoleh pengetahuan dalam konteks ekonomi Islam. Merupakan seperangkat prinsip dan prosedur ilmiah yang digunakan untuk memahami, menjelaskan, dan mengembangkan teori ekonomi berdasarkan ajaran Islam. Metodologi ekonomi Islam tidak hanya bersumber dari rasio atau observasi, tetapi juga dari wahyu. Dengan demikian, epistemologi ekonomi Islam bersifat wahyu rasional empiris, di mana wahyu menjadi sumber utama, rasio sebagai alat bantu analisis, dan empiris sebagai penguat kebenaran praktis. Yang kedua, cara pandang dalam ekonomi Islam. Cara pandang worldview ekonomi Islam bersumber dari tauhid, keesaan Allah. Segala aktivitas ekonomi dipandang sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa prinsip dasar cara pandang ekonomi Islam antara lain: tauhid. Yang pertama, tauhid, segala aktivitas ekonomi harus tunduk pada kehendak Allah. Yang kedua, keadilan, menghindari riba, gharar, dan eksploitasi. Yang ketiga, khilafah, manusia sebagai pengelola sumber daya alam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah kemaslahatan umat. Takjiyah, penyucian harta jiwa, melakukan aktivitas ekonomi yang halal. Yang ketiga, lingkup metodologi ekonomi Islam. Lingkup metodologi ekonomi Islam mencakup 3 ranah besar: epistemologi, sumber pengetahuan. Sumber utama ekonomi Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah, disertai ijtihad ulama dan hasil penelitian empiris. Analogi, hakikat realitis ekonomi. Aktivitas ekonomi dipandang sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab sosial. Kekayaan bukan milik untuk mutlak manusia, melainkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Aksiologi, tujuan ilmu ekonomi Islam. Tujuan akhir dari ekonomi Islam bukan sekedar kemakmuran material, tetapi kesejahteraan dunia dan akhirat atau falah. Yang keempat, perbandingan metodologi ekonomi Islam dan konvensional. Aspek ekonomi Islam, ekonomi konvensional, sumber pengetahuan wahyu, Al-Quran dan hadis, tambah rasional, tambah empiris, rasional. Tujuan falah, kesejahteraan dunia dan akhirat. Utility, kepuasan individu. Nilai moral terintegrasi dalam sistem terpisah dan analisis ilmiah. Pandangan terhadap harta amanah dari Allah. Kepemilikan pribadi mutlak. Instrumen ekonomi zakat. Riba bagi hasil, bunga pasar bebas profit maksimal. Yang kelima, implikasi metodologi terhadap pengembangan ilmu ekonomi Islam. Dengan metodologi yang berlandaskan wahyu dan rasio, ekonomi Islam mampu mengembangkan teori-teori ekonomi yang tidak hanya rasional, tetapi juga etis. Hal ini menciptakan keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual, serta mendorong terciptanya sistem ekonomi yang adil, stabil, dan berkeadilan sosial. Kesimpulannya, metodologi ilmu ekonomi Islam merupakan seperangkat prinsip dan pendekatan ilmiah yang berdasarkan wahyu rasionalitas dan pengalaman empiris. Cara pandang ekonomi Islam menempatkan kegiatan ekonomi sebagai ibadah, bukan sekedar aktivitas material. Lingkup metodologinya mencakup epistemologi, ontologi, dan aksiologi yang mencatu dalam nilai-nilai tauhid dan keadilan. Perbedaan mendasar ekonomi konvensional terletak pada orientasi tujuan, sumber nilai, dan konsep kesejahteraan yang bersifat duniawi sekaligus ukhrawi.
warahmatullahi wabarakatuh.